Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang peran iklim dalam pertanian. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah tertentu dalam periode yang cukup lama, sekitar 25 hingga 30 tahun secara berturut-turut. Ada dua hal yang mempengaruhi bertumbuhnya tanaman. Pertama, faktor iklim, yaitu cahaya, suhu, dan udara. Yang kedua, media tumbuh, yaitu tanah dan air. Selanjutnya beralih ke cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber cahaya utama yang menghasilkan energi elektromagnetik. Cahaya matahari tidak 100% diserap oleh tanaman, melainkan hanya 51%, 4% dipantulkan, 2% dipantulkan oleh awan, 6% dipantulkan oleh atmosfer, dan 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Ada beberapa karakteristik cahaya yang mempengaruhi tanaman. Yang pertama, intensitas, berfungsi untuk pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang. Kedua, kualitas, berfungsi untuk peninggian tanaman dan pembentukan bunga. Yang ketiga, fotoperiod, yang berfungsi untuk pembentukan bunga. Dan demarsi, intensitas cahaya. Matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama dalam proses fotosintesis dan pencadangan makanan. Tanaman dapat dibedakan menjadi tanaman berhari panjang, tanaman berhari sedang, dan tanaman berhari pendek. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan intensitas radiasi matahari yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Intensitas matahari langsung sebesar 10.760 lux, matahari pagi sebesar 6.000 lux, matahari tak langsung sebesar 3.500 lux, senja sebesar 1 lux, dan malam sebesar 0,1 lux. Tiap-tiap tanaman membutuhkan intensitas radiasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, bunga mawar memerlukan intensitas cahaya sebesar 4.800 hingga 6.450 lux, sedangkan bunga begonia memerlukan intensitas cahaya sebesar 3.760 lux. Setelah itu, kualitas di sini dapat dilihat bahwa kualitas cahaya matahari berpengaruh besar terhadap tanaman yang dapat besar kualitas cahaya mulai dari 460 hingga 510 lebih akan mengalami pertumbuhan vegetatif, dan tumbuhan yang dapat kualitas cahaya di atas 500 hingga 550 akan mengalami pertumbuhan yang tidak efektif. Akan tetapi kualitas cahaya di atas 650 hingga 780 dapat membantu pertumbuhan selanjutnya. Pembungaan. Selanjutnya, fotoperiod dalam total 24 jam. Fotoperiod dilambangkan dengan L sebagai light, sedangkan D sebagai dark atau gelap. Berdasarkan kemampuan tanaman dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, natural plant, yaitu tanaman yang tidak sensitif terhadap fotoperiod tertentu. Untuk penghubungan contohnya tomat dan terong. Yang kedua, long days plants, yang membutuhkan periode terang setidaknya 12 hingga 14 jam. Dan yang terakhir, membutuhkan periode terang sekitar 8 hingga 10 jam, contohnya bayam dan ubi. Selanjutnya, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan yang baik akan mempercepat laju metabolisme di antara fotosintesis, respirasi, transpirasi, germinasi, pembungaan, dan demarsi. Selanjutnya, peningkatan suhu. Tiap-tiap spesies tanaman memiliki toleransi tersendiri terhadap suhu lingkungannya. Contoh, wortel dan apel yang memerlukan suhu yang sejuk, kentang dan mawar yang memerlukan suhu yang sedang, sedangkan labu dan melon memerlukan suhu yang hangat. Selanjutnya, komponen udara. Komponen udara mengandung beberapa komponen penting seperti karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen yang penting bagi metabolisme tanaman. Kandungan nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, karbon dioksida sebesar 0,4%, dan gas lainnya sebesar 96%. Oksigen penting untuk referensi sel yang diserap oleh tanaman. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun serta batang, dan karbon dioksida penting untuk fotosintesisnya melalui stomata. Sedangkan komponen udara yang berada di atmosfer ada 2, yaitu siklus karbon yang terdiri dari CO2 dan juga siklus oksigen yang terdiri dari O2. Siklus karbon dioksida yang ada di udara diserap oleh tumbuhan, dan tumbuhan dimakan oleh hewan dan mati. Kemudian hewan mengalami respirasi menjadi CO2 atau bisa
saja mati dan terbengkalai. Tersebut mengalami dekomposisi menjadi CO2 atau menjadi bahan bakar fosil. Demikian materi tentang perang iklim dalam pertanian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.